Mentari pagi baru saja merangkak naik di ufuk timur, sinarnya yang keemasan menembus celah-celah gorden kamar kami yang mewah. Aku menggeliat pelan, merasakan kehangatan selimut yang memeluk tubuhku. Di sampingku, ranjang terasa dingin dan kosong. Mas Ardi, suamiku, sudah bangun. Itu aneh. Biasanya, dialah yang paling sulit kubangunkan, bahkan dengan alarm yang berbunyi nyaring sekalipun. Aku beranjak dari tempat tidur, mengenakan jubah tidur satin berwarna marun dan melangkah keluar kamar. Samar-samar kudengar suara dari ruang kerjanya. Aku mengernyitkan dahi. Sejak kapan Mas Ardi menjadi begitu rajin? Padahal ini akhir pekan. Rasa penasaran membawaku mendekati pintu ruang kerjanya yang sedikit terbuka. Aku mengintip dari celah sempit itu. Mataku membelalak melihat pemandangan di dalam. Mas Ardi sedang berbicara di telepon dengan nada berbisik, sesekali melirik ke arah pintu seolah takut ada yang mendengar. Wajahnya tegang, dan peluh membasahi pelipisnya. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakannya, tetapi dari gerak-geriknya, aku tahu ini bukan pembicaraan biasa. Ini bukan soal pekerjaan. Iya, sayang sabar ya. Sebentar lagi semua akan beres. Aku janji, acara untuk jagoan kita akan jadi yang paling mewah, bisiknya di telepon. Sayang? Jagoan kita? Dadaku terasa sesak seketika. Siapa yang dia panggil, sayang? Siapa, jagoan kita? Selama 10 tahun pernikahan kami hanya dikaruniai seorang putri, Aira, yang kini berusia 8 tahun. Jantungku berdebar kencang, seolah baru saja berlari maraton. Sebuah firasat buruk mulai menyelimuti hatiku. Setelah menutup telepon, Mas Ardi berbalik dan hampir saja memergokiku. Dengan cepat aku bersembunyi di balik dinding koridor. Kulihat dia membuka laci mejanya, mengeluarkan beberapa tumpuk dokumen. Tangannya gemetar saat membolak-balik kertas-kertas itu. Kemudian, dia mengambil sebuah map berwarna biru, memasukkannya ke dalam tas kerjanya, dan bergegas keluar ruangan. Saat dia melewatiku, aku bisa mencium aroma parfum wanita yang asing. Bukan parfumku. Aroma manis yang memuakkan. Dia bahkan tidak menyadari keberadaanku. Wajahnya pias dan pikirannya tampak melayang entah kemana. Dia langsung menuju pintu depan, tanpa sarapan, tanpa pamit padaku atau Aira. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari terakhir, Mas Ardi selalu pulang larut malam dengan alasan lembur. Keuntungan perusahaan yang kami rintis bersama dari nol tiba-tiba merosot drastis. Dia bilang pasar sedang lesu, ada beberapa proyek yang gagal. Aku percaya saja, karena selama ini dialah yang memegang kendali penuh atas keuangan perusahaan. Aku hanya fokus pada bagian desain dan produksi. Betapa bodohnya aku. Uang belanja bulanan yang biasanya dia berikan tanpa pernah kuulur, kini harus kuminta berkali-kali dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Dia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan mudah tersinggung. Setiap kali kutanya ada masalah apa, dia hanya menjawab, banyak pikiran soal kantor, jangan ganggu aku. Ponselnya yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat mandi pun, ponsel itu dibawanya ke kamar mandi. Dia memasang kata sandi baru yang tidak kuketahui. Semua media sosialnya tiba-tiba digembok. Dia seperti membangun sebuah benteng tinggi di sekitar dirinya, benteng yang tidak bisa kutembus. Aira pun merasakan perubahan pada ayahnya. Bunda, kenapa ayah sekarang jarang main sama Aira? Ayah sudah nggak sayang lagi ya sama Aira? Tanyanya suatu malam dengan mata berkaca-kaca. Hancur hatiku mendengarnya. Aku hanya bisa memeluknya erat dan berkata bahwa ayahnya sedang sangat sibuk bekerja untuk masa depan kami. Masa depan kami? Kini aku bahkan meragukan apakah aku dan Aira masih ada dalam rencana masa depannya. Kecurigaanku semakin memuncak. Aku bukan wanita bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. Aku mulai mencari tahu. Diam-diam, aku menyewa seorang detektif swasta untuk mengikuti Mas Ardi. Aku harus tahu apa yang disembunyikannya dariku. Aku harus tahu siapa wanita yang dipanggilnya, sayang, dan siapa, jagoan, yang dia maksud. Sambil menunggu kabar dari detektif, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar rumah. Aku menemukan beberapa struk pembayaran dari restoran mahal yang tidak pernah kami kunjungi bersama.
Ada juga tagihan kartu kredit untuk pembelian barang-barang bayi, tempat tidur, kereta dorong, pakaian, mainan. Semua barang mewah dari merek-merek ternama. Untuk siapa semua ini? Jelas bukan untuk Aira. Puncaknya adalah pagi ini. Setelah kepergiannya yang terburu-buru, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar kencang saat membuka laci mejanya. Di sana, di antara tumpukan dokumen, aku menemukan sebuah amplop berisi foto-foto USG dan sebuah akta kelahiran. Duniaku seakan runtuh saat membaca nama yang tertera di sana. Seorang bayi laki-laki, lahir 2 bulan yang lalu. Nama ayahnya, Ardiansyah Pratama. Nama suamiku. Dan nama ibunya, seorang wanita bernama Rina. Di bawahnya, tertera alamat sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Jadi, inilah rahasia besar yang disembunyikannya. Dia tidak hanya berselingkuh, dia sudah memiliki anak dari wanita lain. Jagoan kita, yang dia sebut di telepon tadi pagi adalah anak haramnya. Rasa sakit yang menusuk hatiku tak terlukiskan. Pengkhianatan ini terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Air mataku tumpah ruah, membasahi dokumen-dokumen bukti perselingkuhannya. Selama ini, dia membiarkanku dan Aira hidup dalam kekurangan, sementara dia menghambur-hamburkan uang perusahaan untuk membiayai wanita simpanannya dan anak mereka. Keuntungan perusahaan yang katanya merosot, ternyata dialihkan ke rekening lain. Proyek yang katanya gagal, mungkin tidak pernah ada. Semua hanya kebohongan. Dia menggerogoti harta kami, hasil kerja kerasku, untuk memanjakan keluarga barunya. Amarah, kecewa, dan benci bercampur aduk menjadi satu. Aku ingin melabraknya saat itu juga, mencakarnya, memakinya. Tapi kemudian, sebuah pikiran licik terlintas di benakku. Tidak, aku tidak akan menyelesaikan ini dengan cara biasa. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan melihatku hancur. Dia dan wanita jalang itu harus merasakan sakit yang lebih dari ini. Mereka harus dipermalukan. Aku teringat percakapannya di telepon pagi tadi. Acara untuk jagoan kita akan jadi yang paling mewah. Acara apa? Aku membuka kembali map biru yang tadi dipegangnya. Di dalamnya, ada sebuah proposal dan bukti pembayaran uang muka untuk sebuah acara akikah di restoran termahal di kota ini, The Grand Ballroom. Acara itu akan diadakan lusa. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirku. Jadi, dia akan mengadakan pesta mewah untuk anak haramnya dengan uangku? Uang hasil jerih payahku? Oh, tentu saja. Wanita simpanannya, Rina, yang kulihat dari foto di media sosialnya, yang berhasil kubuka dengan bantuan seorang teman hacker, hanyalah seorang wanita kampung berpenampilan norak. Dari latar belakang keluarganya yang berhasil dilacak oleh detektif, mereka adalah keluarga miskin yang mokondo, modal kool doang. Tentu saja mereka sangat bahagia mendapatkan mangsa besar seperti suamiku. Pesta di restoran termahal adalah impian yang menjadi kenyataan bagi mereka. Pantas saja Mas Ardi menjadi begitu aneh belakangan ini. Dia pasti sedang pusing 7 keliling mencari uang untuk membiayai pesta gila ini. Uang perusahaan sudah habis dikurasnya. Kini, apa lagi yang akan dia incar? Mataku tertuju pada kotak perhiasan di meja riasku. Di sanalah seluruh koleksi perhiasan warisan dari ibuku dan beberapa yang kubeli dengan uangku sendiri tersimpan. Berlian, emas, mutiara. Nilainya miliaran rupiah. Aku tahu, cepat atau lambat, dia akan mengincar benda-benda ini. Dan disitulah permainanku akan dimulai. Aku mengambil seluruh perhiasan asliku, menyimpannya di brankas tersembunyi di balik lukisan di kamarku. Kemudian, aku pergi ke sebuah toko perhiasan imitasi terbaik di kota. Aku memesan replika dari setiap perhiasan yang kumiliki. Kalung berlian, anting zamrud, gelang mutiara, cincin rubi. Semuanya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Hanya seorang ahli perhiasan yang bisa membedakannya. Setelah replika itu jadi, aku meletakkannya kembali di kotak perhiasan di meja riasku. Aku sengaja membiarkan pintunya sedikit terbuka, seolah-olah aku lupa menguncinya. Aku memasang kamera tersembunyi di sudut kamar, yang terhubung langsung ke ponselku. Aku ingin merekam semuanya. Aku ingin punya bukti saat dia melakukan kejahatan terakhirnya padaku. Malam itu, Mas Ardi pulang dengan wajah yang lebih kusut dari biasanya.
Dia langsung masuk kamar dan pura-pura sibuk dengan laptopnya. Dia bahkan tidak menyapaku. Mas, besok kamu jadi lembur lagi? Tanyaku dengan nada sesantai mungkin, sambil menyisir rambutku di depan meja rias. Dia mengangguk tanpa menoleh. Iya, ada audit mendadak. Mungkin aku akan tidur di kantor. Kamu nggak usah nungguin. Aku tersenyum dalam hati. Skenarionya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Oh, ya sudah. Jaga kesehatannya, Mas, kataku dengan nada penuh simpati palsu. Dia hanya bergumam sebagai jawaban. Matanya sesekali melirik ke arah kotak perhiasan yang sedikit terbuka. Aku bisa melihat kilatan keserakahan di matanya. Umpan sudah kutebar. Sekarang, tinggal menunggu ikan besar itu memakannya. Malam harinya, aku pura-pura sudah tidur lelap. Dari balik selimut, aku mengintip. Mas Ardi bangkit dari tempat tidur dengan gerakan sepelan mungkin. Dia berjalan mengendap-endap menuju meja rias. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Dengan tangan gemetar, dia membuka kotak perhiasan itu. Matanya berbinar melihat kilauan perhiasan palsu di dalamnya. Dia tidak bisa menahan senyum kemenangannya. Dia pikir dia sudah berhasil. Dia pikir masalah keuangannya untuk pesta si anak haram akan selesai. Satu persatu, dia mengambil perhiasan-perhiasan itu, membungkusnya dengan kain beludru hitam, dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Setelah memastikan tidak ada yang tersisa, dia menutup kembali kotak itu dan kembali ke tempat tidur. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa. Dia pikir aku masih istri bodoh yang bisa dikelabuinya. Esok paginya, adegan perpisahan itu terasa seperti sebuah drama komedi. Dia keluar dari kamar dengan wajah was-was, takut aku curiga. Dia mencium keningku dengan canggung. Aku berangkat kerja dulu ya, sayang. Ingat, aku lembur. Mungkin tidur di kantor. Jangan telepon-telepon kalau nggak penting, katanya dengan nada yang dibuat-buat. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jawabku dengan senyum termanis yang bisa kubuat. Saat dia menutup pintu, senyumku berubah menjadi seringai kemenangan. Aku memeriksa rekaman kamera tersembunyi di ponselku. Semuanya terekam dengan jelas. Aksi pencurian yang dilakukan oleh suamiku sendiri. Bukti ini lebih dari cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Tapi penjara terlalu baik untuknya. Aku punya hukuman yang lebih setimpal. Hukuman yang akan menghancurkan harga dirinya, reputasinya, dan kebahagiaan semu yang sedang dibangunnya bersama wanita simpanannya. Aku menelepon detektif swasta yang kusewa. Cari tahu di mana dia akan menjual perhiasan itu. Ikuti dia. Dan pastikan kamu mendapatkan video saat transaksi berlangsung. Langkah pertamaku berhasil. Sekarang, saatnya mempersiapkan langkah kedua, menghancurkan pestanya. Aku membuka lemari pakaianku, mencari gaun terindah yang kumiliki. Aku akan datang ke pesta itu sebagai bintang utama. Aku akan memakai perhiasan asliku, yang sama persis dengan perhiasan palsu yang dicurinya. Aku akan memperkenalkan diriku pada semua tamu. Aku akan menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya Ardiansyah Pratama. Seorang suami pengkhianat, seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, seorang pencuri, dan seorang penipu. Pesta mewah yang dia siapkan untuk anak haramnya akan menjadi panggung kehancurannya. Dan aku akan menjadi sutradaranya. Aku akan tertawa paling akhir, melihatnya dan keluarga barunya hancur lebur di depan mata semua orang. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini soal balas dendam. Dan balas dendamku akan terasa sangat manis. Di sudut lain kota, di sebuah rumah kontrakan sempit yang pengap, Rina sedang mematut dirinya di depan cermin retak. Bibirnya dipoles lipstik merah menyala, terlalu tebal dan sedikit keluar garis. Gaun satin berwarna emas yang dipesannya secara online tampak terlalu ketat di tubuhnya yang belum sepenuhnya kembali ke bentuk semula setelah melahirkan. Gaun itu seharusnya terlihat mewah, tetapi di tubuhnya, gaun itu justru terlihat murahan. Bagaimana, Bu? Rina cantik, kan? Tanyanya pada ibunya yang sedang duduk di tepi ranjang, memangku bayi laki-laki yang terlelap. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan wajah yang digurati garis-garis kemiskinan, tersenyum lebar hingga gigi-giginya yang kekuningan terlihat. Cantik sekali, enduk. Kamu seperti ratu. Pantas saja Mas Ardi sampai bertekuk lutut padamu. Rina terkekeh,
memutar tubuhnya di depan cermin. Tentu saja, Bu. Rina kan tidak seperti istri tuanya yang membosankan itu. Lihat saja, sebentar lagi juga Mas Ardi akan menceraikannya dan menikahi Rina. Kita akan pindah dari rumah kumuh ini ke rumah besarnya. Ibu dan bapak tidak perlu lagi jualan gorengan di pinggir jalan. Amin, Enduk. Semoga saja itu benar. Ibu sudah tidak sabar tinggal di rumah gedong, sahut ayahnya dari ruang tamu, suaranya serak karena terlalu banyak merokok. Bagi Rina dan keluarganya, Ardi adalah tiket emas keluar dari kemiskinan yang telah menjerat mereka selama beberapa generasi. Mereka tidak peduli Ardi sudah punya istri dan anak. Mereka tidak peduli bahwa kebahagiaan yang mereka rengkuh dibangun di atas penderitaan wanita lain. Yang penting bagi mereka adalah uang, kemewahan, dan status sosial. Sejak bertemu Ardi di sebuah kafe tempatnya bekerja sebagai pelayan, Rina sudah menargetkannya. Pria mapan, tampan, tetapi terlihat kesepian. Dengan sedikit rayuan dan pesona palsu, Rina berhasil menjerat Ardi dalam pelukannya. Dia sengaja hamil agar bisa mengikat Ardi lebih kuat, dan rencananya berhasil. Ardi menjadi gila karenanya, menuruti semua kemauannya, termasuk mengadakan pesta akikah untuk putra mereka di restoran termewah di kota. Bayangkan, Bu. Semua teman-temanku akan iri melihat pesta anakku. Di The Grand Ballroom. Restoran yang biasanya hanya bisa kita lihat dari luar, kata Rina dengan mata berbinar-binar. Mas Ardi bilang, dia sudah menyiapkan kejutan spesial untukku. Pintu depan diketuk. Salah satu adik Rina yang masih remaja membukakan pintu. Ardi masuk dengan senyum lebar, membawa sebuah kotak beludru berwarna merah di tangannya. Mas, pekik Rina manja, langsung berlari dan memeluknya. Aku sudah siap. Bagaimana penampilanku? Kamu cantik sekali, sayang. Seperti bidadari, puji Ardi, mencium kening Rina. Pujian yang dulu sering diucapkannya padaku. Perutku mual membayangkannya. Ini kejutan yang aku janjikan, kata Ardi sambil membuka kotak beludru itu. Mata Rina dan seluruh keluarganya membelalak tak percaya. Di dalam kotak itu, berkilauan satu set perhiasan berlian, kalung, anting, dan gelang. Mereka tampak begitu mewah, begitu mahal. Tentu saja, itu adalah perhiasan palsu yang kusiapkan. Mas, ini untukku, tanya Rina dengan suara bergetar. Ardi mengangguk bangga. Tentu saja, sayang. Untuk ratu di hatiku. Malam ini, kamu harus jadi wanita paling cantik di pesta. Rina menangis terharu, memeluk Ardi erat-erat. Ibunya dan anggota keluarga lainnya langsung mengerubungi mereka, memuji-muji kebaikan dan kemurahan hati Ardi. Mereka memandangnya seolah dia adalah dewa penyelamat. Mereka tidak tahu bahwa, mereka adalah seorang pencuri yang baru saja menggasak harta istrinya sendiri. Ayo, kita berangkat. Para tamu pasti sudah menunggu, kata Ardi. Mereka berangkat menuju The Grand Ballroom dengan mobil sewaan yang mewah. Sepanjang perjalanan, Rina tidak henti-hentinya memandangi perhiasan di leher, telinga, dan pergelangan tangannya. Dia membayangkan bagaimana teman-temannya akan memandangnya dengan penuh kekaguman dan iri. Dia membayangkan bagaimana status sosialnya akan terangkat setelah malam ini. Dia sudah merasa seperti nyonya besar, istri seorang konglomerat. Setibanya di restoran, mereka disambut oleh manajer dan beberapa staf. Karpet merah tergelar di depan mereka. Kilatan lampu blitz dari beberapa fotografer bayaran yang disewa Ardi menyambut kedatangan mereka. Semuanya terlihat begitu sempurna, seperti sebuah dongeng. Ballroom sudah dihias dengan sangat indah. Bunga-bunga impor berwarna putih dan emas menghiasi setiap sudut ruangan. Meja-meja bundar dengan taplak satin putih ditata dengan rapi. Para tamu, yang sebagian besar adalah teman-teman dan kerabat Rina dari kampung, serta beberapa rekan bisnis Ardi yang berhasil dibujuknya untuk datang, sudah memenuhi ruangan. Mereka semua menatap takjub pada kemewahan pesta itu. Keluarga Rina, yang seumur hidup tidak pernah menginjakkan kaki di tempat semewah ini, terlihat norak. Mereka mengambil makanan dari buffet dengan piring yang menggunung, berbicara dengan suara keras, dan berfoto di setiap sudut ruangan dengan ponsel butut mereka. Tapi Rina dan Ardi tidak peduli. Malam ini adalah malam mereka. Ardi menggandeng Rina dan bayinya naik ke atas panggung kecil yang telah disiapkan.
Dia mengambil mikrofon. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di acara tasyakuran akikah putra kami, Bintang Pratama, kata Ardi dengan suara mantap, mencoba menutupi kegugupannya. Malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan bagi saya dan juga Rina. Semoga putra kami kelak menjadi anak yang saleh, berbakti pada orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Para tamu bertepuk tangan. Rina tersenyum bangga, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Sementara itu, di luar restoran, aku baru saja tiba. Aku keluar dari mobilku, mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang elegan. Rambutku disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangku yang dihiasi kalung berlian asli, replika dari yang dipakai Rina. Anting zamrud berkilauan di telingaku, dan gelang mutiara melingkar indah di pergelangan tanganku. Aku adalah versi asli dari penampilan palsu wanita di dalam sana. Aku berjalan melewati karpet merah dengan anggun. Beberapa fotografer yang mengira aku adalah salah satu tamu penting, langsung mengarahkan kamera mereka padaku. Aku tersenyum tipis, menikmati perhatian itu. Saat aku melangkah masuk ke dalam ballroom, semua mata tertuju padaku. Musik yang tadinya mengalun lembut, tiba-tiba berhenti. Suasana yang tadinya riuh, mendadak senyap. Semua orang menatapku dengan tatapan bingung dan kagum. Mereka pasti bertanya-tanya, siapa wanita ini? Dari atas panggung, Ardi menatapku. Wajahnya yang tadinya berseri-seri, kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak, mulutnya ternganga. Dia seolah melihat hantu. Dia pasti mengenali perhiasan yang kukenakan. Perhiasan yang sama persis dengan yang baru saja dia berikan pada selingkuhannya. Perhiasan yang seharusnya berada di toko gadai saat ini. Rina, yang berdiri di sampingnya, menatapku dengan tatapan sinis dan curiga. Dia mungkin mengira aku adalah salah satu mantan pacar Ardi yang cemburu. Dia belum tahu bahwa wanita yang ditatapnya dengan penuh kebencian ini adalah istri sah dari pria yang di sebelahnya. Aku berjalan perlahan menuju panggung dengan senyum yang paling manis, namun paling mematikan. Setiap langkahku terasa seperti sebuah hitungan mundur menuju ledakan besar. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Para tamu mulai berbisik-bisik. Ini dia. Saatnya pertunjukan dimulai. Aku terus melangkah dengan anggun, tatapan mataku terkunci pada Ardi yang masih membeku di atas panggung. Wajahnya yang pucat pasi adalah pemandangan yang sangat memuaskan. Dia pasti sedang mencoba memproses apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin aku ada di sini? Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin aku mengenakan perhiasan yang sudah dicurinya? Rina, si pelakor, mulai merasa tidak nyaman. Dia menyikut lengan Ardi, berbisik, "Mas, siapa perempuan itu? Kenapa dia menatap kita seperti itu? Dan, kenapa perhiasannya sama persis denganku?" Ardi tidak menjawab. Mulutnya masih terkunci rapat. Keringat dingin mulai membanjiri wajahnya. Dia tahu, dia sudah tamat. Permainannya sudah berakhir. Aku akhirnya tiba di depan panggung. Aku tidak langsung naik. Aku berhenti sejenak, membiarkan semua mata tertuju padaku. Aku ingin mereka semua menjadi saksi dari drama yang akan segera kubentangkan. "Selamat malam semuanya," sapaku dengan suara yang tenang namun jelas, terdengar di seluruh penjuru ballroom yang hening. Aku mengambil mikrofon dari stand di dekat panggung. "Maaf mengganggu pesta yang meriah ini. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini." Semua tamu saling berpandangan, bingung. Keluarga Rina menatapku dengan pandangan tidak suka. "Siapa kamu? Tidak diundang kok datang-datang bikin onar," teriak Ibu Rina dari meja depan. Aku tersenyum sinis padanya. "Tenang, Bu. Saya tidak akan lama. Saya hanya ingin memperkenalkan diri dan meluruskan beberapa hal." Aku menaiki tangga panggung, langkah demi langkah. Ardi mundur selangkah, seolah takut padaku. Rina justru maju, menatapku dengan tatapan menantang. "Perkenalkan," kataku, kini berdiri di tengah panggung, di antara Ardi dan Rina. "Nama saya Anindita. Dan saya adalah istri sah dari pria yang berdiri di sebelah Anda ini, Ardiansyah Pratama."
Sebuah gaspan kolektif terdengar dari seluruh ruangan. Para tamu terkejut. Rekan-rekan bisnis Ardi menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Keluarga Rina melongo, tak bisa berkata-kata. Istri, gagap Rina. Matanya beralih dari aku ke Ardi, meminta penjelasan. Mas, apa maksud perempuan gila ini? Dia bohong, kan? Bilang kalau dia bohong? Ardi hanya diam, menunduk, tidak berani menatap siapapun. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Oh, dia tidak bohong, sayang, kataku pada Rina dengan nada mengejek. Kami sudah menikah selama 10 tahun. Dan kami punya seorang putri cantik bernama Aira. Apa Mas Ardi pernah menceritakannya padamu? Atau dia hanya menceritakan dongeng-dongeng indah tentang bagaimana dia akan menceraikan istri tuanya yang jahat dan menikahimu? Wajah Rina memerah padam, antara marah dan malu. Dia menatap Ardi dengan tatapan terluka. Mas, jadi selama ini kamu bohongi aku? Aku tertawa kecil. Tentu saja dia membohongimu. Sama seperti dia membohongiku. Pria ini adalah pembohong ulung. Dan bukan hanya pembohong, dia juga seorang pencuri. Aku mengangkat tanganku, menunjukkan gelang mutiara yang melingkar di pergelangan tanganku. Lihat perhiasan ini, dan perhiasan yang sedang dipakai oleh selingkuhannya ini. Aku menunjuk Rina. Terlihat sama, bukan? Perhiasan ini, lanjutku, kini menatap lurus ke mata Ardi. Adalah perhiasan yang dia curi dari kamarku tadi malam. Dia pikir dia bisa menjualnya untuk membiayai pesta mewah untuk anak haramnya ini. Dia pikir dia bisa membayar semua kemewahan palsu ini dengan hasil keringatku, dengan harta warisan orang tuaku. Suasana semakin tegang. Para tamu mulai berbisik semakin kencang. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian langka ini. Tapi sayangnya, aku melanjutkan dengan senyum kemenangan, suamiku tercinta ini tidak cukup pintar. Dia tidak tahu bahwa aku sudah mencium gelagat busuknya sejak lama. Aku sudah tahu tentang perselingkuhannya, tentang anak haramnya, tentang semua uang perusahaan yang digelapkannya. Aku mendekati Rina, yang masih syok. Aku menyentuh kalung berlian imitasi di lehernya. Dan perhiasan yang kamu pakai dengan bangga ini, Nona, nilainya tidak lebih dari harga gaun murahanmu. Ini palsu. Imitasi. Sama sepertimu. Rina terkesiap. Dia meraba kalungnya, matanya membelalak tak percaya. Palsu? Tidak mungkin. Mas Ardi bilang ini asli. Tentu saja palsu, bentakku. Perhiasan yang asli ada padaku. Aku menunjuk perhiasan yang kukenakan. Aku sengaja menukarnya karena aku tahu, cepat atau lambat, tikus seperti suamiku ini akan mencoba mencurinya. Dan benar saja, umpanku dimakan. Ardi akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh kepanikan dan keputusasaan. Anin, tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah, pintanya dengan suara memelas. Bicara baik-baik. Aku tertawa terbahak-bahak. Setelah apa yang kamu lakukan padaku dan Aira? Setelah kamu mengkhianatiku, merampokku, dan mempermalukanku? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas Ardi. Semuanya sudah selesai. Aku berbalik menghadap para tamu. Jadi, hadirin sekalian, sekarang Anda semua tahu. Pesta mewah ini hanyalah sebuah penipuan. Pesta yang didanai dari uang curian. Pesta yang merayakan lahirnya seorang anak dari hasil perselingkuhan. Sungguh memalukan. Manajer restoran, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, kini melangkah maju bersama beberapa petugas keamanan. Maaf, Pak Ardi, ada apa ini? Apa benar yang dikatakan ibu ini? Ardi tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menatap lantai dengan tatapan kosong. Tentu saja benar, Pak Manajer, sahutku. Dan saya ragu suamiku ini punya uang untuk membayar semua ini. Dia pikir dia bisa membayar dengan perhiasan curian. Tapi sayangnya, perhiasan itu palsu. Silakan periksa sendiri. Manajer itu memberi isyarat pada salah satu stafnya, yang kemudian mendekati Rina dan meminta izin untuk memeriksa perhiasannya. Dengan tangan gemetar, Rina melepaskan kalung, anting, dan gelangnya. Setelah diperiksa sekilas oleh staf yang tampaknya mengerti perhiasan, dia mengangguk pada sang manajer.
Wajah manajer itu langsung berubah keras. Pak Ardi, saya minta Anda segera melunasi seluruh tagihan pesta ini sekarang juga. Jika tidak, dengan sangat menyesal, kami akan melaporkan Anda ke pihak kepolisian atas tuduhan penipuan, kata manajer itu dengan tegas. Kepanikan melanda Ardi. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompetnya. Isinya hanya beberapa lembar uang ratusan ribu dan beberapa kartu kredit yang sudah mencapai limitnya. Dia menatap Rina, berharap wanita itu punya jalan keluar. Tapi Rina sendiri sama bingungnya. Keluarganya yang tadi begitu bangga, kini menunduk malu, berusaha menyembunyikan wajah mereka. Pesta impian mereka hancur dalam sekejap. Dongeng indah mereka berubah menjadi mimpi buruk. Aku merasa puas, tapi balas dendamku belum selesai. Masih ada satu adegan penutup. Aku berjalan mendekati Rina, yang sedang menangis terseduh-seduh. Tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plak! Itu untuk wanita jalang yang merebut suami orang. Kemudian aku berbalik menghadap Ardi, yang menatapku dengan ngeri. Sebuah tamparan yang lebih keras mendarat di pipinya. Plak! Dan itu untuk suami pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Nafasku terengah-engah, bukan karena lelah, tapi karena luapan emosi yang akhirnya menemukan jalan keluarnya. Aku menatap kedua orang yang telah menghancurkan hidupku itu dengan tatapan penuh kemenangan dan penghinaan. Nikmati malam kalian, kataku dengan seringai. Setelah ini, kalian mungkin akan menghabiskan malam-malam berikutnya di sel tahanan. Aku berbalik, melangkah turun dari panggung kehancuran mereka. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku bisa mendengar suara tangisan Rina, makian dari keluarganya, dan suara tegas manajer restoran yang meminta pertanggungjawaban. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku terus berjalan, dan saat aku melewati pintu keluar, aku tertawa. Tawa yang keras, lepas, dan penuh kelegaan. Tawa kemenangan. Mereka pantas mendapatkan semua ini. Dan ini barulah permulaan. Perjalanan pulang dari restoran terasa seperti mimpi. Tawa kemenanganku perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang memekakkan. Di dalam mobil, aku menatap pantulan diriku di jendela. Wanita dengan gaun merah darah dan perhiasan berkilauan. Wanita yang baru saja menghancurkan kehidupan suaminya dan selingkuhannya di depan umum. Apakah ini benar-benar aku? Sebagian diriku merasa sangat puas. Bertahun-tahun aku menahan sakit, memendam curiga, dan merasa diabaikan. Malam ini, semua itu tumpah ruah. Aku berhasil membalaskan dendamku. Aku menunjukkan pada Ardi dan wanita murahan itu bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Namun, di sisi lain, ada kehampaan yang terasa begitu nyata. Pernikahan yang kubangun selama 10 tahun hancur berkeping-keping. Pria yang pernah kucintai dengan tulus ternyata adalah seorang monster berwajah malaikat. Kenangan-kenangan indah yang pernah kami lalui kini terasa seperti racun. Setibanya di rumah, suasana terasa begitu berbeda. Rumah besar yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan kosong. Aku masuk ke kamar Aira. Putriku sedang tertidur lelap, memeluk boneka beruangnya. Wajahnya yang polos dan damai seolah menjadi tamparan keras bagiku. Apa yang akan kukatakan padanya besok pagi? Bagaimana aku akan menjelaskan bahwa ayahnya tidak akan pulang lagi? Bahwa keluarga kecil kami tidak akan pernah sama lagi? Air mataku kembali menetes, kali ini bukan karena amarah, tapi karena kesedihan yang mendalam. Aku membelai rambut Aira dengan lembut, berjanji dalam hati bahwa aku akan melakukan apapun untuk melindunginya, untuk memberinya kehidupan yang lebih baik, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan ayahnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang kerja Ardi, tempat di mana semua kebusukannya mulai terungkap. Aku membuka laptop perusahaan, memeriksa semua data keuangan. Mataku terbelalak melihat betapa parahnya kerusakan yang telah dibuat Ardi. Dia tidak hanya mengambil keuntungan, dia juga membuat utang-utang fiktif, menggadaikan aset perusahaan, dan melakukan berbagai manipulasi laporan keuangan untuk menutupi jejaknya. Perusahaan yang kurintis dengan susah payah berada di ambang kebangkrutan. Amarahku kembali tersulut. Pria itu tidak hanya menghancurkan hatiku, dia juga berusaha menghancurkan masa depanku dan masa depan putriku. Aku tidak akan membiarkannya. Keesokan paginya, aku mengumpulkan seluruh sisa tenagaku. Aku harus kuat,
Demi Aira dan demi diriku sendiri. Aku membangunkan Aira seperti biasa, membantunya bersiap cepat sekolah, dan membuatkan sarapan kesukaannya. Bunda, ayah semalam gak pulang lagi, tanya Aira dengan polosnya. Aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya yang jernih. Sayang, dengarkan Bunda. Mulai sekarang, mungkin ayah tidak akan tinggal bersama kita lagi. Ayah dan Bunda punya masalah yang harus diselesaikan. Tapi kamu harus tahu, Bunda akan selalu ada di sini untukmu. Dan Bunda sangat menyayangimu. Aira menatapku dengan bingung, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengangguk dan memelukku erat. Pelukan itu memberiku kekuatan yang luar biasa. Setelah mengantar Aira ke sekolah, aku langsung menuju kantor. Aku mengumpulkan semua manajer dan staf senior. Dengan berat hati, aku menjelaskan situasi yang sebenarnya, tentang penggelapan dana yang dilakukan Ardi dan kondisi keuangan perusahaan yang kritis. Beberapa dari mereka terkejut, beberapa lainnya menunjukkan simpati. Saya tahu ini berita yang sangat buruk, kataku dengan suara tegas. Tapi saya tidak akan menyerah. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras kita semua. Saya akan mengambil alih kemudi sepenuhnya. Saya butuh bantuan dan dukungan dari kalian semua untuk menyelamatkan perusahaan ini. Apakah kalian bersedia berjuang bersama saya? Di luar dugaan, mereka semua menyatakan kesediaannya untuk membantuku. Mereka melihat kesungguhanku, mereka tahu integritasku selama ini. Kepercayaan mereka menjadi bahan bakar baru bagi semangatku. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam. Aku membedah setiap laporan keuangan, melacak setiap aliran dana yang mencurigakan, dan bernegosiasi dengan bank dan para kreditur. Aku menjual beberapa aset pribadi yang tidak penting untuk menutupi utang-utang perusahaan. Aku merombak total sistem manajemen yang selama ini dipegang Ardi. Di sela-sela kesibukanku, aku juga mengurus proses perceraian dan menuntut Ardi secara hukum. Dengan semua bukti yang kumiliki, rekaman video pencurian, dokumen penggelapan dana, dan kesaksian dari manajer restoran, posisiku sangat kuat. Berita tentang drama di The Grand Ballroom menyebar dengan cepat. Ardi dan Rina menjadi bahan cemoohan di seluruh kota. Mereka benar-benar diusir oleh pemilik restoran malam itu dan dilaporkan ke polisi. Ardi ditahan, sementara Rina dan keluarganya kembali ke kampung dengan membawa malu yang tak terhingga. Perhiasan palsu itu menjadi simbol dari kehidupan palsu yang mereka coba bangun. Beberapa minggu kemudian, pengacaraku memberitahu bahwa Ardi divonis bersalah atas tuduhan pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dia dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun. Aku tidak merasa senang, juga tidak sedih. Aku hanya merasa lega. Babak kelam dalam hidupku akhirnya benar-benar berakhir. Proses perceraian pun berjalan lancar. Hak asuh Aira jatuh sepenuhnya ke tanganku. Seluruh aset bersama, termasuk rumah dan sisa-sisa perusahaan, menjadi milikku sebagai ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh Ardi. Perlahan tapi pasti, aku berhasil membangun kembali perusahaan dari puing-puing kehancuran. Aku menemukan beberapa investor baru yang percaya pada visiku. Aku meluncurkan produk-produk baru yang inovatif. Kerja kerasku membuahkan hasil. Perusahaan tidak hanya selamat, tapi juga berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Aku juga mulai membangun kembali hidupku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan Aira. Kami berlibur bersama, melakukan hal-hal yang kami sukai. Aku melihat senyum Aira kembali merekah, lebih ceria dari sebelumnya. Dia adalah sumber kekuatanku, alasanku untuk terus berjuang. Aku tidak lagi membenci Ardi. Aku hanya merasa kasihan padanya. Dia memiliki segalanya, istri yang setia, anak yang cantik, bisnis yang sukses, tetapi dia menyia-nyiakannya demi kesenangan sesaat dan keserakahan. Dia memilih jalan yang salah dan harus menanggung konsekuensinya. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang rumah bersama Aira, aku menerima sebuah surat. Surat itu dari Ardi, dari dalam penjara. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya adalah permintaan maaf yang panjang dan penuh penyesalan. Dia mengaku telah dibutakan oleh nafsu dan keserakahan. Dia menyesal telah mengkhianatiku dan Aira. Dia bilang bahwa setiap hari di penjara adalah siksaan baginya, bukan karena hukuman fisiknya, tapi karena bayang-bayang kesalahannya yang selalu menghantui.
Dia memohon agar aku bisa memaafkannya. Aku melipat kembali surat itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya sepenuhnya. Luka yang dia torehkan terlalu dalam. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan masa lalu terus membebani langkahku ke depan. Aku menatap Aira yang sedang tertawa riang mengejar kupu-kupu. Di sanalah masa depanku. Di sanalah kebahagiaanku. Aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang. Aku lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Aku tersenyum. Babak baru dalam kehidupanku telah dimulai. Dan aku siap untuk menulis cerita bahagiaku sendiri, bersama putriku, tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Langit sore itu tampak begitu cerah, secerah masa depan yang menantiku. Bab 5. Gema dari masa lalu. 2 tahun berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Hidupku dan Aira telah menemukan ritme baru yang damai dan bahagia. Perusahaan yang dulu nyaris karam, kini menjelma menjadi salah satu pemain utama di industrinya. Aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Aira tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan ceria, seolah luka dari perpisahan orang tuanya telah sembuh seiring berjalannya waktu. Kami tinggal di rumah baru, di lingkungan yang lebih tenang. Rumah lama yang penuh kenangan pahit telah kujual. Aku ingin memulai segalanya dari lembaran yang benar-benar bersih. Sesekali, aku masih teringat Ardi, tapi bukan dengan amarah atau benci, melainkan dengan perasaan hampa yang aneh. Dia adalah bagian dari masa laluku, sebuah pelajaran mahal yang membuatku menjadi diriku yang sekarang. Suatu hari, saat aku sedang memeriksa email di kantor, sebuah nama pengirim membuatku tertegun. Rina. Wanita itu, si pelakor, mengirimiku email. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Untuk apa dia menghubungiku setelah sekian lama? Dengan ragu, aku membuka email itu. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Ibu Anindita yang terhormat. Saya tahu saya tidak pantas untuk menghubungi ibu setelah semua yang terjadi. Tapi saya dalam kesulitan besar. Putra saya, Bintang, sakit keras. Dia butuh operasi yang biayanya sangat besar. Saya sudah menjual semua yang saya punya, tapi masih jauh dari cukup. Pak Ardi di penjara tidak bisa membantu. Keluarga saya juga tidak punya apa-apa. Saya mohon, Bu, tolonglah putra saya. Dia tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa tentang dosa saya dan ayahnya. Saya tahu ini permintaan yang sangat tidak tahu malu, tapi saya tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Saya bersedia melakukan apa saja, bersujud di kaki ibu, asal Bintang bisa selamat. Hormat saya, Rina. Aku membaca email itu berulang kali. Perasaanku campur aduk. Amarah, iba, dan dilema. Di satu sisi, kebencianku pada wanita ini masih tersisa. Dialah penyebab hancurnya rumah tanggaku. Dialah yang bersekongkol dengan suamiku untuk menguras hartaku. Mengapa aku harus menolongnya? Tapi di sisi lain, ada seorang anak yang tidak berdosa yang sedang sakit keras. Bintang. Anak itu, meskipun hasil dari sebuah pengkhianatan, tetaplah saudara tiri Aira. Dia tidak memilih untuk dilahirkan dalam situasi seperti ini. Hati nuraniku sebagai seorang ibu tersentuh. Bagaimana jika Aira berada di posisi anak itu? Aku menutup laptopku, memijat pelipisku yang terasa pening. Seharian aku tidak bisa fokus bekerja. Wajah bayi yang kulihat di pesta akikah yang hancur itu terus terbayang di benakku. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku bergulat dengan pikiranku sendiri. Menolong Rina berarti aku harus berhadapan kembali dengan masa lalu yang berusaha keras kulupakan. Itu juga berarti aku harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk anak dari wanita yang telah menyakitiku. Tapi membiarkan anak itu menderita, atau bahkan meninggal, karena kesalahan orang tuanya, apakah aku bisa hidup dengan penyesalan itu? Keesokan harinya, aku mengambil sebuah keputusan. Aku meminta detektif swasta yang dulu pernah membantuku untuk memverifikasi cerita Rina. Aku tidak mau tertipu lagi. Aku harus memastikan bahwa ini bukan akal-akalan Rina untuk memeras uang dariku. Beberapa hari kemudian, detektif itu kembali dengan laporannya. Dan semua yang dikatakan Rina ternyata benar.
Dia memberikan foto-foto Bintang yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit kumuh, tubuhnya kurus dan pucat. Dia juga memberikan rekam medis yang menyatakan bahwa anak itu menderita kelainan jantung bawaan yang langka dan membutuhkan operasi segera. Rina memang tinggal di sebuah kontrakan yang lebih kecil dan kumuh dari sebelumnya, bekerja serabutan sebagai buruh cuci untuk menghidupi anaknya. Keluarganya telah mengucilkannya karena dianggap membawa aib. Melihat bukti-bukti itu, hatiku luluh. Segala kebencian dan amarah yang kupendam seolah sirna, tergantikan oleh rasa iba yang mendalam, bukan untuk Rina, tapi untuk anak itu. Aku menghubungi Rina dan setuju untuk bertemu di rumah sakit. Saat aku tiba, aku melihatnya duduk di lorong yang ramai, wajahnya kuyu dan putus asa. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kemewahan palsu yang dulu melekat padanya telah luntur, menyisakan potret kemiskinan dan penderitaan yang nyata. Ketika dia melihatku, dia langsung berlari dan bersujud di kakiku, menangis terseduh-seduh. Bu, terima kasih sudah mau datang. Maafkan saya, Bu, saya tahu saya salah, saya pantas menerima hukuman apapun, tapi tolong, selamatkan anak saya. Aku membantunya berdiri. Sudah, jangan seperti ini. Di mana anakmu? Dia mengantarku ke sebuah bangsal kelas 3 yang penuh sesak dan berbau obat-obatan. Di salah satu ranjang, terbaring seorang anak laki-laki kecil yang bernapas dengan susah payah. Melihatnya, hatiku terasa sakit. Dia sangat mirip dengan Ardi, tapi dengan sorot mata yang rapuh dan polos. Tanpa banyak bicara, aku memanggil dokter yang menanganinya. Aku mengatakan bahwa aku akan menanggung seluruh biaya pengobatannya, termasuk memindahkannya ke rumah sakit terbaik dengan fasilitas yang lebih lengkap. Air mata Rina kembali tumpah, kali ini air mata kelegaan. Dia tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, menyebutku sebagai malaikat. Aku tidak merasa seperti malaikat. Aku hanya melakukan apa yang kurasa benar sebagai sesama manusia, sebagai sesama ibu. Proses pemindahan Bintang ke rumah sakit swasta terbaik berjalan lancar. Tim dokter ahli segera menanganinya. Operasi dijadwalkan seminggu kemudian. Selama masa itu, aku sering datang menjenguk. Aku tidak banyak bicara dengan Rina, tapi aku memastikan Bintang mendapatkan perawatan terbaik. Suatu hari, saat aku sedang duduk di samping ranjang Bintang, Rina memberanikan diri untuk berbicara. Bu, saya tahu terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan ibu. Saya tidak mengerti kenapa ibu mau menolong saya dan anak saya setelah semua yang saya lakukan. Aku menatapnya. Aku tidak melakukan ini untukmu, Rina. Aku melakukannya untuk anak ini. Dia tidak bersalah. Dan, dia adalah kakak dari putriku. Meskipun aku tidak akan pernah bisa menerima perbuatanmu dan ayahnya, aku tidak bisa membiarkan anak ini menanggung akibatnya. Rina menunduk, air matanya kembali menetes. Saya sangat menyesal, Bu. Dulu saya dibutakan oleh kemiskinan dan impian untuk hidup mewah. Saya pikir Mas Ardi adalah jalan keluar. Ternyata, itu adalah jalan menuju kehancuran. Sekarang saya sadar, kebahagiaan yang direbut dari orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Pengakuannya yang tulus membuatku sedikit terenyuh. Mungkin penderitaan telah mengubahnya. Hari operasi tiba. Aku menemani Rina menunggu di luar ruang operasi dengan perasaan cemas. Berjam-jam terasa seperti selamanya. Akhirnya, dokter keluar dengan wajah lelah namun tersenyum. Operasi berjalan dengan sukses. Beberapa minggu setelahnya, kondisi Bintang membaik dengan pesat. Dia sudah bisa tersenyum dan bermain. Melihatnya sehat kembali adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagiku. Setelah Bintang dinyatakan sembuh total dan boleh pulang, aku memberikan Rina sejumlah uang. Gunakan uang ini untuk memulai hidup baru. Carilah pekerjaan yang halal dan besarkan Bintang menjadi anak yang baik. Jangan ulangi lagi kesalahanmu di masa lalu. Rina kembali bersujud, tapi kali ini aku mencegahnya. Cukup, Rina. Anggap saja semua utangmu sudah lunas. Sekarang pergilah, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku atau putriku. Dia mengangguk, menangis dalam diam. Dia mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya, lalu pergi membawa putranya, menghilang dari kehidupanku, kali ini untuk selamanya. Aku merasa lega.
Gema dari masa lalu itu akhirnya benar-benar lenyap. Aku telah berdamai dengan diriku sendiri, dengan masa laluku. Aku telah mengubah dendam menjadi pengampunan, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang tidak perlu kita pikul. Kini, aku bisa benar-benar melangkah maju tanpa ada lagi ganjalan di hati. Meskipun aku sudah tidak ingin lagi ada urusan apapun dengan masa laluku, takdir seolah punya rencana lain. Sekitar sebulan setelah kepergian Rina dan Bintang, aku menerima surat kedua dari Ardi. Kali ini, tulisan tangannya tampak lebih kacau, penuh dengan coretan dan bekas tetesan air mata yang mengering. Anindita, aku tidak tahu harus memulai dari mana. Aku baru saja mendapat kabar dari seorang teman yang membesukku. Dia bercerita tentang apa yang kamu lakukan untuk Bintang. Dia bilang kamu membiayai seluruh operasi anak itu sampai sembuh. Anin, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku malu. Sangat, sangat malu. Di saat aku, sebagai ayahnya, tidak bisa melakukan apa-apa untuknya dari balik jeruji ini, kamu, orang yang paling kusakiti, justru datang sebagai penyelamat. Selama di penjara, aku punya banyak waktu untuk merenung. Aku menyadari betapa bodoh dan jahatnya aku. Aku menukar berlian sepertimu dengan batu kali. Aku menghancurkan keluarga kita, kebahagiaan Aira, dan masa depan perusahaan kita hanya demi ego dan nafsu sesaat. Tidak ada hari yang kulewati tanpa penyesalan. Awalnya, aku pikir aku membenci Rina karena telah menjebakku. Tapi aku sadar, kesalahan terbesar ada padaku. Akulah yang membuka pintu untuknya masuk. Akulah yang memilih untuk berkhianat. Dia mungkin pemicunya, tapi akulah yang menarik pelatuknya. Mendengar kebaikan hatimu pada Bintang membuatku semakin hancur. Bagaimana bisa kamu begitu mulia, sementara aku begitu hina? Kamu tidak punya kewajiban apapun pada anak itu, tapi kamu tetap menolongnya. Kamu menunjukkan padaku arti dari kemanusiaan yang sesungguhnya, sesuatu yang telah lama kulupakan. Aku tidak akan meminta maaf lagi, karena kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menebus semua dosaku. Aku juga tidak akan memintamu untuk menungguku atau memberiku kesempatan kedua. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Dan aku sangat berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan putraku. Terima kasih telah menjadi ibu yang luar biasa untuk Aira. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa di tengah kegelapan yang kubuat, masih ada cahaya kebaikan di hatimu. Aku akan menjalani sisa hukumanku dengan menerima semua konsekuensinya. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan dosa-dosaku. Aku hanya berharap, suatu saat nanti, jika takdir mengizinkan kita bertemu lagi, aku bisa menatap matamu dan mata Aira tanpa rasa malu yang membakar ini. Jaga dirimu dan Aira baik-baik. Kalian berhak bahagia. Hormatku, Ardi. Aku meletakkan surat itu di meja. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata yang lahir dari campuran emosi yang rumit. Ada sisa-sisa sakit hati, ada kelegaan karena penyesalannya yang tulus, dan ada kesadaran bahwa kisah kami benar-benar telah sampai pada titik akhirnya. Surat itu adalah penutup yang tidak pernah kuduga. Pengakuan kesalahannya yang total dan ketulusan hatinya yang kurasakan dari setiap kata, memberiku kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Beban terakhir dari masa lalu seolah terangkat dari pundakku. Aku tidak membalas surat itu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kisah kami sudah selesai. Dia punya jalannya sendiri untuk menebus kesalahan, dan aku punya jalanku sendiri untuk membangun masa depan. Aku bangkit, berjalan ke arah jendela dan menatap langit senja yang berwarna jingga. Aku tahu, mulai hari ini, aku benar-benar bebas. Bebas dari dendam, bebas dari amarah, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku siap menyambut hari esok dengan hati yang lapang dan senyum yang tulus. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Aira kini telah beranjak remaja, seorang gadis yang cantik, cerdas, dan penuh percaya diri. Aku sering melihat pantulan diriku dalam dirinya, namun dengan versi yang lebih kuat dan lebih bahagia. Hubungan kami lebih dari sekadar ibu dan anak, kami adalah sahabat. Dia tahu semua ceritaku, termasuk bagian terkelamnya,
dan itu justru membuat ikatan kami semakin erat. Perusahaan terus berkembang, bahkan telah membuka beberapa cabang di luar negeri. Aku menikmati peranku sebagai seorang CEO, seorang pemimpin wanita yang dihormati di dunia bisnis yang didominasi pria. Kehidupanku terasa lengkap dan memuaskan. Aku punya karir yang cemerlang, putri yang kubanggakan, dan kedamaian hati. Aku pikir, aku tidak butuh apa-apa lagi. Terutama, aku tidak butuh seorang pria. Pengkhianatan Ardi meninggalkan trauma yang cukup dalam. Aku membangun tembok tinggi di sekeliling hatiku, tidak membiarkan satu pria pun mendekat. Banyak yang mencoba, dari rekan bisnis hingga teman lama, tapi semua kutolak dengan halus. Bagiku, cinta dan hubungan adalah sumber kekacauan yang tidak kuinginkan lagi dalam hidupku yang sudah tertata rapi. Hingga suatu hari, takdir kembali mempermainkanku dengan cara yang tak terduga. Aku sedang menghadiri sebuah seminar bisnis internasional di Bali. Saat sesi rehat kopi, aku tak sengaja menabrak seorang pria, membuat kopi panas di tangannya tumpah mengenai kemeja putihnya. Oh, ya ampun. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak sengaja, kataku panik, sambil mencoba membersihkan noda di kemejanya dengan tisu, yang tentu saja sia-sia. Pria itu tertawa kecil, sebuah tawa yang renyah dan menenangkan. Tidak apa-apa, Bu. Anggap saja ini seni abstrak di atas kanvas putih, katanya dengan senyum yang sangat menawan. Matanya teduh dan sorotnya memancarkan kehangatan. Aku tertegun sejenak. Reaksinya jauh dari yang kubayangkan. Dia tidak marah atau kesal. Saya benar-benar minta maaf. Biar saya ganti rugi, saya akan belikan kemeja yang baru, tawarku merasa tidak enak. Dia menggeleng. Tidak perlu. Sebuah kemeja tidak sebanding dengan kesempatan untuk berkenalan dengan Anda. Saya Bima. Dia mengulurkan tangannya. Aku menjabat tangannya dengan sedikit ragu. Anindita. Percakapan kami mengalir begitu saja. Ternyata, Bima adalah salah satu pembicara di seminar itu, seorang arsitek ternama yang karyanya sudah mendunia. Dia cerdas, humoris, dan yang terpenting, dia mendengarkan saat aku bicara. Dia menatapku dengan tatapan yang tulus, bukan tatapan lapar seperti kebanyakan pria yang kutemui. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman dan aman, perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Selama sisa seminar, kami sering menghabiskan waktu bersama. Makan siang, diskusi panel, hingga berjalan-jalan di tepi pantai saat senja. Dia menceritakan tentang passionnya dalam arsitektur, tentang impiannya membangun bangunan yang ramah lingkungan. Aku menceritakan tentang perjuanganku membangun perusahaan, dan tentu saja, tentang Aira. Putri Anda pasti sangat hebat, karena punya ibu yang sehebat Anda, pujinya tulus, membuat pipiku merona. Aku menyadari, tembok yang kubangun di sekeliling hatiku perlahan mulai retak. Bima berbeda. Dia tidak berusaha merayuku atau memamerkan kekayaannya. Dia mendekatiku sebagai seorang teman, sebagai pribadi yang tertarik untuk mengenalku lebih dalam. Setelah seminar selesai dan kami kembali ke kota masing-masing, komunikasi kami terus berlanjut. Dari pesan singkat, telepon, hingga panggilan video. Dia tidak pernah memaksa, selalu memberiku ruang, tapi kehadirannya secara konsisten membuat hari-hariku lebih berwarna. Suatu akhir pekan, dia datang ke Jakarta dan mengajakku dan Aira makan malam. Awalnya aku gugup, takut Aira tidak akan menyukainya. Tapi kekhawatiranku tidak terbukti. Bima bisa dengan mudah mengambil hati Aira. Mereka membicarakan banyak hal, dari film favorit hingga game online. Aira terlihat sangat nyaman dan banyak tertawa. Om Bima asyik, Bun, kata Aira saat kami dalam perjalanan pulang. Bolehkah lain kali kita jalan-jalan lagi sama dia? Hati-hatiku terasa hangat. Persetujuan dari Aira adalah hal yang paling penting bagiku. Hubungan kami terus berlanjut ke arah yang lebih serius. Bima adalah seorang duda, istrinya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena sakit. Dia tidak punya anak. Dia menunjukkan kesabarannya, pengertiannya, dan dukungannya yang tak terbatas padaku. Dia tidak pernah memandangku sebelah mata karena statusku sebagai janda atau masa laluku yang kelam. Semua orang punya masa lalu, Anin, katanya suatu malam saat kami sedang menatap bintang di balkon apartemennya. Masa lalumu telah membentukmu menjadi wanita kuat yang kukagumi hari ini.
Aku tidak akan mengubah apapun dari itu. Kata-katanya meruntuhkan sisa-sisa tembok di hatiku. Aku menangis di pelukannya, melepaskan semua ketakutan dan keraguan yang selama ini membelengguku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa siap untuk membuka hatiku lagi. Aku siap untuk kembali percaya pada cinta. Tepat di hari ulang tahunku, Bima membawaku ke sebuah bukit dengan pemandangan kota yang gemerlap. Di sana, di bawah langit yang penuh bintang, dia berlutut dan melamarku dengan sebuah cincin sederhana namun elegan. Anindita, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak bisa berjanji hidup kita akan selalu mudah. Tapi aku berjanji akan selalu ada di sampingmu, melewati suka dan duka bersama. Aku berjanji akan mencintaimu dan Aira dengan sepenuh hatiku. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari masa depanmu? Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku mengangguk tanpa ragu. Ya, aku mau. Pernikahan kami dilangsungkan beberapa bulan kemudian. Sebuah acara yang sederhana namun hangat, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Aira menjadi pengiring pengantin yang paling cantik. Aku melihat kebahagiaan yang tulus di matanya. Saat aku mengucapkan janji suci di hadapan Bima, aku tahu ini adalah awal dari babak baru yang sesungguhnya. Babak yang penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Taman hatiku yang dulu kering dan tandus karena badai pengkhianatan, kini telah ditumbuhi bunga-bunga baru yang indah. Aku telah menemukan pasangan hidupku, seorang pria yang mencintaiku apa adanya, seorang ayah yang menyayangi putriku seperti anaknya sendiri. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Kami semua pantas mendapatkannya. 5 tahun setelah pernikahanku dengan Bima, kehidupan terasa seperti sebuah mimpi indah yang menjadi kenyataan. Keluarga kecil kami dipenuhi dengan kehangatan dan tawa. Bima bukan hanya suami yang luar biasa bagiku, tetapi juga ayah sambung yang sempurna untuk Aira. Dia dengan sabar membimbing Aira melewati masa-masa remajanya yang penuh gejolak, menjadi teman curhat sekaligus panutan. Aira bahkan memanggilnya, Ayah, sebuah panggilan yang keluar dari hatinya dengan tulus. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang terdengar parau dan ragu-ragu. Halo, Anindita? Aku mengenali suara itu, meskipun sudah bertahun-tahun tidak mendengarnya. Ardi? Keheningan sejenak. Iya, ini aku. Aku sudah bebas. Berita itu tidak terlalu mengejutkanku. Aku tahu masa hukumannya akan segera berakhir. Lalu, tanyaku dengan nada netral. Aku hanya ingin tahu kabar Aira. Apa aku boleh menemuinya? Sebentar saja. Aku sangat merindukannya, pintanya. Ini adalah momen yang sudah kupersiapkan sejak lama. Aku tidak akan melarang Aira bertemu dengan ayah kandungnya. Aku mendiskusikan hal ini dengan Bima dan Aira. Aira, yang kini sudah menjadi gadis dewasa, setuju untuk bertemu dengannya. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe yang tenang. Aku dan Bima menunggu di meja yang agak jauh, memberikan mereka ruang. Ardi terlihat sangat berbeda. Rambutnya sudah banyak beruban, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya tidak lagi memancarkan arogansi seperti dulu, melainkan penyesalan yang mendalam. Dia menangis saat melihat Aira. Dia memeluk putrinya erat-erat, meminta maaf berulang kali. Aira, dengan kedewasaannya yang mengagumkan, menenangkannya. Sudah, Pat, semua sudah berlalu. Yang penting Papa sudah menyadari kesalahan Papa. Mereka berbicara cukup lama. Dari kejauhan, aku bisa melihat Ardi menceritakan kehidupannya di penjara dan rencananya setelah bebas. Dia bilang dia akan memulai hidup baru di kota lain, bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Dia tidak ingin mengganggu kehidupan kami lagi. Setelah pertemuan itu, Aira menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Aku senang bisa bertemu Papa lagi, Bun. Aku kasihan melihatnya. Tapi, aku juga sadar, rumahku sekarang adalah di sini, bersama Bunda dan Ayah Bima. Aku memeluknya erat. Aku bangga pada putriku. Dia memiliki hati yang pemaaf, tetapi juga pendirian yang kuat. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat kabar dari pengacaraku. Rina, si pelakor itu, ternyata telah meninggal dunia karena penyakit komplikasi setahun yang lalu. Anaknya, Bintang,
Kini diasuh oleh panti asuhan karena tidak ada keluarga yang mau menerimanya. Hati nuraniku kembali terusik. Setelah berdiskusi panjang dengan Bima dan Aira, kami mengambil keputusan besar. Kami memutuskan untuk mengadopsi Bintang. Prosesnya tidak mudah, tetapi dengan bantuan hukum dan niat tulus kami, Bintang akhirnya resmi menjadi bagian dari keluarga kami. Aira menyambut adik barunya dengan tangan terbuka. Dia menjadi kakak yang sangat penyayang dan protektif. Bima, dengan jiwa kebapakannya yang besar, mencintai Bintang seperti putranya sendiri. Dan aku melihat Bintang bukan sebagai pengingat masa lalu yang kelam, tetapi sebagai kesempatan kedua, sebagai bukti bahwa dari sebuah kesalahan yang fatal pun, bisa lahir sesuatu yang baik. Kehidupan kami menjadi lebih ramai, lebih berwarna. Melihat Aira dan Bintang bermain bersama, tertawa bersama, di taman belakang rumah kami yang asri, hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Bima merangkulku dari belakang, mengecup puncak kepalaku. Lihat mereka, bisiknya. Siapa sangka hidup kita akan menjadi seperti ini? Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dadanya. Lingkarannya telah menjadi sempurna. Aku telah melewati badai pengkhianatan, merasakan pahitnya dendam, belajar tentang kekuatan pengampunan, dan akhirnya menemukan cinta sejati. Aku kehilangan seorang suami, tetapi mendapatkan pasangan jiwa. Aku hampir kehilangan segalanya, tetapi kini aku memiliki lebih dari yang pernah kubayangkan. Kisahku bukan lagi tentang balas dendam. Kisahku adalah tentang ketahanan, tentang kemampuan untuk bangkit dari kehancuran, tentang mengubah luka menjadi kekuatan, dan tentang menemukan kebahagiaan di tempat yang tak terduga. Lingkaran penderitaan yang dulu menjeratku kini telah putus, digantikan oleh lingkaran cinta yang utuh dan sempurna. Dan di dalam lingkaran itu, aku menemukan rumahku. 10 tahun kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna lembayung, semburat jingga dan ungu berpadu di atas cakrawala yang dipenuhi siluet gedung-gedung pencakar langit. Dari jendela kaca raksasa di ruang kerjanya yang terletak di lantai teratas gedung perusahaannya, Anindita menatap pemandangan itu dengan perasaan damai. 10 tahun. 1 dekade telah berlalu sejak badai itu menerpa dan merombak total peta kehidupannya. Badai yang pada akhirnya tidak menenggelamkannya, melainkan membawanya ke sebuah pulau baru yang jauh lebih indah. Di mejanya, sebuah bingkai foto digital silih berganti menampilkan potret kebahagiaan. Foto pernikahannya dengan Bima, di mana senyumnya begitu lepas dan tulus. Foto wisuda Aira dari universitas terbaik, mengenakan toga dengan wajah bangga diapit olehnya dan Bima. Foto Bintang yang berusia 12 tahun, tertawa lebar dengan seragam sepak bola sambil memeluk piala kemenangannya. Foto liburan keluarga mereka di Swiss, dengan latar belakang pegunungan Alpen yang megah. Setiap gambar adalah sebuah melodi manis dalam simfoni kehidupannya yang baru. Pintu ruangannya diketuk pelan. "Bunda?" Anindita berbalik dan tersenyum. Aira, putrinya yang kini telah menjadi seorang wanita muda berusia 23 tahun yang mempesona, melangkah masuk. Ia mewarisi keanggunan ibunya, namun dengan sorot mata yang lebih tajam dan penuh semangat, cerminan dari jiwa arsitek muda yang baru merintis karirnya di firma milik ayah sambungnya. "Sudah mau pulang, sayang?" tanya Anindita. Aira mengangguk, meletakkan tas jinjingnya di sofa. "Iya, tadi habis rapat sama Ayah Bima soal proyek baru. Ayah bilang, Bunda jangan pulang terlalu malam. Katanya masakan spesial ayah nanti keburu dingin." Anindita terkekeh. Bima, suaminya, adalah definisi dari pasangan jiwa. Pria itu tidak hanya mengisi kekosongan di hatinya, tetapi juga melengkapinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Bima adalah sauh yang menenangkannya saat ombak kehidupan menerpa, dan mercusuar yang menuntunnya saat ia merasa tersesat. Cinta mereka dibangun di atas fondasi kepercayaan, rasa hormat, dan persahabatan yang kokoh. "Bilang pada ayahmu, 15 menit lagi Bunda turun. Ada beberapa laporan yang harus Bunda tanda tangani," kata Anindita, kembali ke mejanya. Sambil ibunya menyelesaikan pekerjaan, Aira berjalan mendekati jendela, menatap pemandangan yang sama. "Kadang Aira masih suka nggak percaya, Bun. Hidup kita bisa sebahagia ini sekarang." Anindita menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap punggung putrinya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini.
Meskipun Aira tidak pernah menunjukkannya secara berlebihan, Anindita tahu ada bagian kecil dari hati putrinya yang masih menyimpan bekas luka dari masa lalu. "Kenapa kamu bicara seperti itu?" pancing Anindita lembut. Aira berbalik, menyandarkan pinggulnya di bingkai jendela. "Kemarin, Papa telepon." Nama itu, Papa, masih terasa sedikit asing meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Setelah pertemuan pertama mereka pasca Ardi bebas dari penjara, komunikasi di antara mereka memang terjalin, meskipun sangat terbatas. Biasanya hanya berupa pesan singkat di hari ulang tahun Aira atau hari raya. Sebuah telepon adalah hal yang langka. "Ada apa?" tanya Anindita, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Dia cerita, dia akan menikah lagi," jawab Aira. "Dengan seorang janda biasa di kota tempat dia tinggal sekarang." Dia terdengar bahagia. Atau setidaknya, tenang. Anindita terdiam sejenak, memproses informasi itu. Tidak ada rasa cemburu atau sakit hati. Yang ada hanyalah kelegaan yang aneh. Kelegaan karena Ardi akhirnya menemukan kedamaiannya sendiri, yang berarti ia tidak akan lagi menghantui kehidupan mereka dengan bayang-bayang penyesalannya. "Itu berita baik," kata Anindita tulus. "Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia." "Iya," Aira juga bilang begitu padanya. Aira menghela napas. Hanya saja, rasanya aneh. Mendengar dia akan membangun keluarga baru. Itu membuat Aira teringat lagi pada keluarga kita yang dulu. Pada malam-malam saat Aira berharap Papa pulang cepat dari kantor. Pada janji-janji liburan yang tidak pernah ditepati. Pada hari di mana Aira tahu bahwa keluarga kecil kita sudah tidak ada lagi. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aira. Anindita bangkit dari kursinya, menghampiri dan memeluk putrinya erat-erat. "Menangislah jika kamu ingin menangis, sayang. Tidak apa-apa untuk merasa sedih. Luka itu nyata, dan bekasnya akan selalu ada. Tapi lihatlah kita sekarang. Kita selamat. Kita membangun kembali puing-puing itu menjadi istana yang lebih megah." Aira membalas pelukan ibunya. "Aira tahu, Bun. Aira sangat bersyukur punya Bunda dan Ayah Bima. Ayah Bima adalah ayah terbaik di dunia." Tapi, Aira tidak bisa membohongi diri sendiri. Kadang Aira merindukan sosok ayah yang seharusnya, Papa Ardi yang dulu, sebelum semuanya hancur. "Bunda mengerti," bisik Anindita. "Inilah kompleksitas perasaan manusia yang tidak bisa disederhanakan." Aira bisa mencintai ayah sambungnya dengan tulus, sekaligus merindukan versi ideal dari ayah kandungnya. Keduanya tidak saling meniadakan. Dan Papa Ardi yang sekarang, yang meneleponmu dan menceritakan kebahagiaannya, dia ada karena dia telah melewati proses penebusan yang panjang. Dia tidak akan menjadi seperti sekarang jika dia tidak kehilangan kita dulu. Terkadang, kehilangan adalah guru terbaik. Mereka berpelukan dalam diam selama beberapa saat. Gema dari masa lalu itu, yang sesekali masih datang menyapa, tidak lagi terasa seperti badai yang mengancam. Kini ia lebih seperti gerimis senja, mengingatkan mereka pada perjalanan panjang yang telah mereka lalui dan membuat kehangatan rumah terasa lebih berharga. Potongan kisah, Ardi. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, yang udaranya masih sejuk dan bebas polusi, Ardiansyah Pratama sedang menyiram tanaman di halaman depan rumahnya yang sederhana. Rumah tipe 36 di sebuah kompleks perumahan biasa. Sangat jauh berbeda dari manshaft mewah yang pernah ia tinggali. Tapi disinilah ia menemukan ketenangan. Seorang wanita parubaya dengan senyum ramah keluar membawa 2 cangkir teh hangat. "Sudah, Mas. Nanti tanamannya kembung kalau disiram terus," guraunya. Ardi tersenyum, meletakkan selang air. Ia duduk di kursi teras di samping wanita itu, Lastri, calon istrinya. Mereka bertemu setahun yang lalu di sebuah pengajian rutin. Lastri adalah seorang guru SD yang telah lama menjanda, dengan 2 anak yang sudah dewasa dan berkeluarga. Ia wanita yang sabar, tulus, dan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu Ardi yang kelam, yang ia ceritakan sejak awal perkenalan mereka. "Bagaimana tadi teleponnya dengan Aira?" tanya Lastri lembut. Wajah Ardi berubah sendu. "Dia ikut bahagia untukku. Dia sudah jadi wanita yang hebat, Las. Sangat dewasa. Anindita pasti mendidiknya dengan sangat baik." "Kamu ayah yang beruntung masih bisa bicara dengannya," hibur Lastri.
Aku bukan ayah, sahut Ardi cepat, nadanya penuh penyesalan. Seorang ayah tidak akan meninggalkan anaknya. Seorang ayah tidak akan menghancurkan kebahagiaan anaknya demi keegoisan sendiri. Aku hanya donor biologis. Ayahnya yang sesungguhnya adalah Bima, suami Anindita sekarang. Pria itu, dia adalah pria yang seharusnya menjadi suami Anin dan ayah Aira sejak awal. Setelah bebas dari penjara, Ardi mencoba kembali ke Jakarta. Tapi kota itu terasa begitu asing dan menghakiminya. Setiap sudut seolah mengingatkannya pada kegagalan dan dosanya. Ia akhirnya memutuskan untuk pindah, memulai hidup dari nol. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah pabrik garmen, pekerjaan yang jujur meskipun gajinya tidak seberapa. Ia tidak pernah lagi mencoba mendekati Anindita. Ia tahu ia tidak punya hak. Komunikasinya dengan Aira adalah satu-satunya jembatan ke masa lalunya, sebuah anugerah yang tidak pantas ia dapatkan, namun sangat ia syukuri. Ia juga tahu tentang Bintang. Awalnya ia terkejut, marah pada dirinya sendiri karena lagi-lagi Anindita yang harus menanggung beban dari kesalahannya. Tapi kemudian ia sadar, itu bukanlah beban bagi Anindita. Itu adalah wujud dari kemuliaan hati wanita yang pernah ia sia-siakan. Jangan terus menyalahkan dirimu, Mas, kata Lastri, menggenggam tangannya. Kamu sudah menjalani hukumanmu. Kamu sudah berubah. Sekarang saatnya melihat ke depan. Ardi menatap wanita di sampingnya. Apa kamu yakin mau menikah dengan pria sepertiku? Pria gagal dengan masa lalu yang kelam. Lastri tersenyum hangat. Aku tidak akan menikahi masa lalumu, Mas. Aku akan menikahi dirimu yang sekarang. Pria yang setiap pagi bangun untuk sholat subuh di masjid. Pria yang bekerja keras dengan jujur. Pria yang selalu sabar dan baik padaku. Itu sudah lebih dari cukup. Ardi merasakan matanya memanas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa diterima, dimaafkan, dan layak untuk bahagia. Mungkin ini memang kesempatan keduanya. Sebuah kebahagiaan yang sederhana, yang jauh dari kemewahan dan intrik, tetapi terasa begitu nyata dan menenangkan jiwa. Potongan kisah, Bintang. Ayah, lihat. Bintang Pratama Bimasena berlari ke arah Bima yang sedang membaca koran di taman belakang. Di tangannya, ada sebuah robot rakitan yang baru saja selesai dibuatnya. Lampu LED-nya berkedip-kedip dan bisa berjalan dengan kaku. Bima meletakkan korannya, wajahnya berseri-seri. Wow, hebat sekali, jagoan ayah. Kamu berhasil menyelesaikannya sendiri. Bintang mengangguk bangga. Di usianya yang ke-12, ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Ia sangat berbeda dari Aira yang lebih menyukai seni dan desain. Tapi justru perbedaan itulah yang membuat dinamika keluarga mereka menjadi kaya. Bunda bilang, kalau nilai raporku bagus semester ini, aku boleh ikut kursus robotik, kata Bintang penuh harap. Tentu saja boleh. Ayah akan mendaftarkanmu di tempat terbaik, janji Bima, mengacak-acak rambut putranya. Anindita keluar dari dapur membawa nampan berisi jus jeruk dan camilan. Ia tersenyum melihat interaksi suami dan putra bungsunya. Mengadopsi Bintang adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya. Anak itu membawa begitu banyak keceriaan dan tawa ke dalam rumah mereka. Tentu saja, perjalanannya tidak selalu mulus. Saat Bintang berusia sekitar 7 tahun, ia mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan polos yang sulit dijawab. Kenapa warna kulitnya sedikit lebih gelap dari Kak Aira? Kenapa di akta kelahirannya namanya berbeda? Kenapa ia tidak punya foto bayi bersama ayah Bima? Anindita dan Bima tidak pernah berniat membohonginya. Mereka menunggunya cukup besar untuk mengerti. Suatu malam, mereka duduk bertiga di kamar Bintang. Dengan bahasa yang sederhana dan penuh kehati-hatian, mereka menceritakan yang sebenarnya. Bahwa ia lahir dari perut ibu lain yang sangat menyayanginya tapi sudah tiada. Bahwa ia juga punya ayah kandung. Dan bahwa mereka, Anindita dan Bima, adalah orang tua yang dipilihkan takdir untuk mencintai dan membesarkannya. Bintang kecil menangis malam itu. Ia bingung, sedih, dan mungkin merasa sedikit terasing. Tapi Anindita dan Bima memeluknya erat, meyakinkannya bahwa asal-usulnya tidak mengubah sedikit pun cinta mereka padanya. Aira juga memainkan peran penting. Ia bercerita pada adiknya, kakak juga punya 2 ayah.
Papa Ardi yang membuat kakak lahir, dan ayah Bima yang membesarkan kakak. Punya banyak orang tua yang sayang sama kita itu anugerah, loh. Butuh waktu bagi Bintang untuk memproses semuanya. Tapi cinta dan dukungan yang konsisten dari keluarganya membuatnya tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan berjiwa besar. Ia tahu masa lalunya, tetapi ia tidak membiarkan masa lalu itu mendefinisikan dirinya. Rumahnya adalah di sini. Orang tuanya adalah Anindita dan Bima. Kakaknya adalah Aira. Titik. Bintang, panggil Anindita lembut. Nanti sore mau ikut bunda dan ayah jenguk eyang. Bintang mengangguk semangat. Mau. Nanti aku mau tunjukkan robot ini ke eyang kakung. Eyang yang dimaksud adalah orang tua Bima. Mereka menerima Bintang dengan tangan terbuka sejak hari pertama, mencurahkan kasih sayang selayaknya cucu kandung mereka sendiri. Lingkaran keluarga yang dibangun Anindita dan Bima memang tidak konvensional, tetapi dijalin dengan benang-benang cinta yang jauh lebih kuat dari sekadar ikatan darah. Sebuah pesta di taman belakang. Untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Anindita dan Bima mengadakan sebuah pesta kebun sederhana di taman belakang rumah mereka yang luas. Hanya keluarga dan sahabat-sahabat terdekat yang diundang. Lampu-lampu taman berkelip indah di antara pepohonan, alunan musik jazz akustik mengalun lembut, dan aroma barbeque yang lezat memenuhi udara. Anindita, dalam balutan gaun musim panas yang elegan, tampak bercahaya. Ia tertawa lepas saat mengobrol dengan para sahabatnya, sesekali melirik ke arah Bima yang sedang asyik memanggang sosis bersama Bintang. Di sudut lain, Aira sedang terlibat percakapan serius dengan beberapa teman arsiteknya, sesekali matanya beradu pandang dengan seorang pemuda tampan yang sejak tadi memperhatikannya. Sebuah kisah cinta baru mungkin akan segera bersemi. Malam itu, di puncak acara, Bima mengambil mikrofon. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang untuk merayakan hari bahagia kami, sapanya hangat. Ia kemudian menatap Anindita dengan tatapan penuh cinta. 10 tahun yang lalu, aku menikahi wanita paling luar biasa di dunia. Seorang wanita yang mengajariku arti kekuatan yang sesungguhnya. Seorang wanita yang mampu mengubah runtuhan menjadi taman bunga yang indah. Anindita, terima kasih telah memilihku. Terima kasih telah memberiku keluarga yang tidak pernah berani kumimpikan. Aku mencintaimu, hari ini, esok, dan selamanya. Anindita maju ke depan, matanya berkaca-kaca. Ia mengambil mikrofon dari Bima. Aku yang seharusnya berterima kasih, sayang. Terima kasih telah datang di saat aku pikir duniaku sudah berakhir. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa cinta sejati itu ada. Cinta yang menyembuhkan, bukan melukai. Cinta yang membangun, bukan menghancurkan. Ia kemudian menatap Aira dan Bintang yang berdiri di dekat panggung kecil itu. Dan terima kasih untuk kedua anakku yang hebat. Kalian adalah alasan Bunda untuk selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Kalian adalah detak jantung keluarga ini. Aira dan Bintang berlari memeluk kedua orang tua mereka. Para tamu bertepuk tangan, ikut terharu. Di tengah pelukan hangat itu, Anindita menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia teringat malam di mana ia menghancurkan pesta akikah itu. Malam di mana ia dipenuhi amarah dan dendam. Ia tidak menyesali apa yang dilakukannya saat itu, karena tindakan itu adalah katarsis yang ia butuhkan untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalunya. Namun, wanita yang penuh amarah itu terasa begitu jauh sekarang. Perjalanan hidup telah mengajarkannya banyak hal. Bahwa balas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi pengampunanlah yang memberikan kedamaian abadi. Bahwa keluarga tidak selalu tentang ikatan darah, tetapi tentang ikatan hati. Dan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit kembali setiap kali kita jatuh, menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Gema dari masa lalu itu kini telah benar-benar usai. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga yang mengiringi langkahnya. Di hadapannya, terbentang sebuah melodi baru yang indah, yang akan terus ia tulis bersama orang-orang yang ia cintai. Simfoni kehidupannya masih jauh dari selesai, dan ia siap menarikan setiap nadanya dengan penuh rasa syukur. Lingkarannya kini bukan hanya sempurna, tetapi terus meluas, merangkul lebih banyak cinta, tawa, dan kebahagiaan. Dan di pusat lingkaran itu, ia berdiri tegak,
bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pemenang mutlak dari takdirnya sendiri.